Halo, nama saya Sony Fauzan dari kelas 12 MIA Masman Malhuda. Dan dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan video pakis dengan tema Tebar Sapa. Nah, kali ini kita telah ditemani oleh kakak saya. Nah, boleh dong Kak perkenalan dulu. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Riri Mufriha. Aku kuliah di Telkom University. Nah, kan Kak, kali ini kita membicarakan tentang dunia pendidikan kala pandemi. Nah, dalam 2 tahun ini, apa sih kendala ataupun yang kakak rasakan ketika pendidikan kala pandemi ini? Nah, yang aku rasain pendidikan di kala pandemi itu pastinya kita harus beradaptasi ya. Karena kan kita biasanya offline, terus tiba-tiba online, itu kan harus ada penyesuaian. Ya. Yang mana waktu pas awal-awal itu, pas kita kuliah online tuh dosen tuh biasanya ngasih tugas tuh banyak. Karena mikirnya kita nggak ada waktu kita tuh luang gitu ya, tapi ternyata di saat pandemi ini tuh malah tugas kita tuh malah makin banyak, yang akhirnya malah makin sibuk gitu. Dan kendalanya sih kendalanya itu lebih ke manajemen waktu sih. Karena kita yang biasanya tugas tuh 1, terus tiba-tiba dikasih 4, 5 gitu ya, satu mata kuliah, yang akhirnya kita jadinya begadang tiap hari, tidur jam 3 pagi, terus paginya harus kuliah lagi gitu. Jadi itu kendalanya sih. Nah, kan kalau kendalanya kakak menjelaskan tentang tugas-tugasnya aja. Nah, kalau tentang materi yang disampaikan oleh gurunya bagaimana? Oh iya, untuk materinya itu emang sih waktu awal-awal kurang efektif ya, karena dosennya juga pasti mereka belum terbiasa dan masih adaptasi juga. Jadi mereka juga mengandalkan semua aplikasi yang ada yang bisa kita gunakan gitu, kayak misalnya Zoom, terus juga Google Meet, terus juga Google Classroom dan lain-lain gitu. Yang waktu awal-awal mereka juga bingung harus kayak gimana nih penyampaian perkuliahan biar materinya nyampe ke mahasiswa. Tapi ternyata waktu awal-awal itu emang nggak kondusif, yang akhirnya dosen tuh lebih banyak ngasih materi aja tapi nggak ngejelasin kayak gimananya, gitu. Nah kan dari tadi kakak cuma mengeluh ya, kayak kekurangannya aja gitu, kayak tugas banyak, terus materi ya kurang tersampaikan kan ya. Nah tapi kelebihan pandemi ada dong, kalau ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu pasti ada dong, karena kan kalau misalnya kuliah online kita itu bisa kuliah di mana aja, jadi waktunya lebih fleksibel. Nah, misal kita terus juga enaknya kita bangun pagi nih, biasanya kalau misalnya aku ada kelas 6:30, itu aku harus bangun dari subuh kan, harus bangun dari subuh, abis sholat subuh itu nggak bisa tidur lagi, jadi harus langsung siap-siap dan beres-beres, baru langsung pergi kuliah. Nah, kalau misalnya online itu lebih enak, karena abis subuh masih bisa tidur lagi. Terus abis itu beres-beres, terus kuliah gitu. Kuliah juga nggak perlu mandi dulu, bisa. Nah, terus waktunya itu tuh lebih fleksibel. Kenapa? Karena kita bisa kuliah di mana aja. Misal kita lagi ada acara nih, kita bisa kuliah kapan aja gitu. Nah, selain itu juga ini sih kayak kita bisa melakukan 2 kegiatan sekaligus. Contohnya, aku itu kan kuliah, aku juga himpunan. Nah, aku ikutan organisasi mahasiswa ya, namanya Himpunan Mahasiswa. Nah, misal kalau misalnya malam aku lagi ada kerja kelompok, tapi di satu sisi aku juga harus ada rapat, harus ikutan rapat. Kalau misalnya kita lagi offline, kita bisa melakukan 2 hal itu dalam sekaligus. Jadi double device. Jadi nanti misal terus nanti nggak fokus dong, ya tetap fokus karena kita bisa tetap gimana ya, jadi emang otak kita tuh dituntut untuk fokus 2 hal sekaligus. Iya benar, fokus 2 hal sekaligus. Oh iya sebenarnya aku juga pernah waktu Google Meet, nah kan guru ngejelasin, nah tapi aku juga lagi beberes gitu. Nah gitu, kan enaknya gitu. Biasanya kan Ustaz tolong ya. Nah kan kenapa? Karena kan biasanya di rumah ini ya khususnya dituntut kalau belum beberes itu pasti udah riuh. Jadi kita pagi-pagi harus beres-beres dulu, baru boleh melakukan aktivitas yang lain. Nah, tapi kan karena online ini ya pernah sambil Google Meet sambil juga beberes. Nah, oh iya, tadi kan kakak ngomong-ngomong organisasi. Nah, produktivitas di organisasi kakak sendiri apa sih? Banyak.
dari organisasi ini, kalau dulu ya waktu pas tahun lalu itu kan aku udah 2 tahun ya ikutan organisasi kampus. Dan menurut aku apa sih benefitnya kita ikutan organisasi di kala pandemi gitu. Nah walaupun maksudnya kan kita sekarang pandemi itu nggak ketemu sama banyak orang ya, nggak ketemu sama banyak orang, susah untuk berkomunikasi dan lain-lain. Nah dengan ikutan organisasi ini tuh kita bisa kenal banyak orang lewat himpunan. Nah jadi kayak apa ya, kayak himpunan tuh menurut aku suatu privilege untuk mahasiswa sih, untuk kita mencari relasi. Jadi produktivitasnya apa? Nah di himpunan itu pasti ada yang namanya program kerja. Kalau misalnya di sekolah-sekolah OSIS lah ya, OSIS. Nah itu pasti mereka punya program kerja yang harus kita lakuin dong. Ada kepanitiaan dan lain-lain gitu. Nah organisasi di himpunan mahasiswa juga sama gitu. Himpunan mahasiswa mereka punya apa ya? Punya program kerja yang harus kita lakuin, yang mana itu tuh menurut aku sangat produktif dan kita dituntut untuk kreatif. Kenapa? Karena di himpunan ini kita lebih banyak program kerjanya itu berbasis konten. Ya, jadi misalnya kayak kita bikin podcast, bikin web series dan lain-lain, pokoknya semuanya tuh konten. Nah, kalau misalnya konten, gimana caranya kita membungkus konten itu tuh untuk di-up di media sosial dengan menarik banyak netizen gitu ya, banyak netizen. Nah itu kita dituntut untuk kreatif gitu. Jadi walaupun pandemi, menurut aku tetap produktif sih gitu. Tuh, tapi kan makin maju. Sekarang kan online offline ya. Iya. Nah, udah ada belum himpunan mahasiswa acara offline-offline-nya atau gimana? Kalau untuk acara yang pure offline itu nggak ada, tapi kemarin-kemarin aku ada sih satu yang offline, itu namanya Bina Desa. Itu aku kemarin ke Tasik ya. Ke Tasik itu kita sama anak-anak himpunan tuh pergi ke Tasik bareng-bareng, tapi emang dibatasi cuman boleh 20 orang aja. Nah, itu tuh kita emang turun langsung ke desa dan ya itu emang seru banget gitu loh. KKN gitu atau gimana? Bina Desa itu tuh kayak kita ngajar sih, kayak ngajar, terus juga membangun UMKM di sana, memperbaiki apa ya, kayak memperkenalkan pendidikan yang bagus itu, bukan yang bagus ya, pendidikan yang lebih baik itu tuh seperti apa gitu. Selain di organisasi sama kuliah, kegiatan kakaknya apa aja? Nah aku ini sebenarnya lumayan banyak. Karena aku ini biasanya suka nge-MC juga, suka nge-MC. Di mana? Aku biasanya suka nge-MC itu dapat job dari kampus-kampus. Jadi dari kampus, misalnya dari BEM, dari BEM Kema dan lain-lain gitu. Nah, terus juga aku freelance-nya itu jadi foto model. Meskipun belum serius ya. Iya, meskipun belum serius. Jadi masih yang ecek-ecek lah ya. 10 ribuan aja. Kan dari tadi nih, mulai dari kegiatan di kampus, terus kegiatan organisasi, sama kegiatan di rumah. Nah, gimana sih kakak bisa manage waktunya? Kalau aku sih manage waktunya kayak aku bikin to-do list dan skala prioritasnya. Nah, aku mau ngasih tahu dulu, kita itu bisa memanage waktu ketika kita sibuk. Kalau misalnya kita nggak sibuk ya kita nggak akan bisa manage waktu. Emang apa yang mau di manage gitu ya? Kalau misalnya kamu cuma ke sekolah doang, ya udah sekolah doang gitu. Emang apa yang mau di manage gitu? Ini poin pentingnya aja gimana caranya. Yang tadi bikin to-do list, terus kita tentuin skala prioritas, dan kita harus tahu dulu nih yang apa sih? Dan kita juga harus pintar-pintar milih waktu. Apa ya? Yang namanya kita mahasiswa, yang namanya kita masih muda ya, gimana pun kita harus kurang istirahat sih. Ya pasti kurang istirahat dan harus mau capek sih. Kayak gitu. Nah, kan tadi udah nih bahas. Nah, ini yang agak sensitif ya di kalangan mahasiswa mungkin ya. IPK kakak berapa sih? Waduh. Aduh. Kan biasanya ya saya sendiri gitu mengakui ketika lagi offline, lagi normal gitu, saya pernah ranking 1 atau asli ranking 1. Tapi pas pandemi melanda, nah saya gak tahu kenapa turun
turun jadi ke 13. Asalnya dia dari ranking 1 pas kelas 2 nambah 3 31. Nah, kalau kakak sendiri gimana? Kalau aku sih sama turun juga. Waktu offline itu IPK aku 4. Oh iya, Pak. Tapi waktu pas online itu waktu pas awal-awal itu kan masih transisi, masih kaget, itu masih langsung kaget. turun banget. Jadi 3,55. Mantap ya. Terus abis itu selanjutnya naik lagi jadi 38, terus 37, terus dari situ sih langsung Stabil. 38 37 lah. 3837. Aman berarti ya. Iya, masih aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum ditutup nih Kak, ada closing statement dulu nggak? Nah, paling closing statementnya untuk adik-adik. Oke. Untuk adik-adik yang masih SMA gitu ya, masih sekolah mualimin, menurut aku di kala pandemi ini pokoknya tetap produktif, lakuin apapun yang kalian mau, lakuin yang kalian suka. Kita harus bisa bedain apa yang namanya produktif, mana yang sibuk. Jadi sebisa mungkin lakukan sesuatu yang produktif, jangan sampai nanti nyesel. Kayak gitu. Okay.